kalau tingkat jenjangan tersebut itu mempengaruhi nggak Kak? Misalnya kita nanti dapat klien yang proyeknya besar atau kecil gitu? Bukan tergantung proyeknya. Jadi kayak kalau misalnya jenjang karir kita tuh akan mempengaruhi ke akun yang kita pegang. Biasanya kalau associate tuh kita akunnya yang risknya lebih kecil sih, kayak cash, utang gitu. Nah kalau senior tuh biasanya udah megang kayak revenue kan lebih gede kan itu, lebih kayak risknya lebih tinggi. Nah itu jadi kayak bukan klien apanya tapi lebih ke akun yang dipegang sih bisa gitu. Berarti di proses audit ini kita ngauditnya itu sesuai akun aja Kak ya, nggak secara keseluruhan. Misalnya perusahaan itu ada akun kas, piutang, terus ekuitas sampai pendapatan dan lain-lain itu nggak diaudit semua, cuma dari akunnya aja berarti Kak ya. Nah ini tergantung lagi ke kliennya. Kalau klien kecil kan malah biasanya cuma berdua sama sama senior, jadi kayak associate langsung senior. Nah itu kita ya mau nggak mau kan harus bagi dua. Aku aja lumayan banyak pegang akunnya kalau klien kecil ya. Kalau aku kan kebetulan beberapa lebih sering ke akunnya ke klien gede, jadi kayak biasanya per akun gitu. Misalnya akun lebih dikit sih akunnya tapi lebih gede secara revenue-nya gitu. Halo teman-teman, back to Import Yanda Podcast. Perkenalkan, nama aku Sylvie, Staff of Finance and Administration Generasi 11. Pada podcast kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat luar biasa dan menarik tentunya bagi para profesional muda, yaitu Climbing the Big Four Ladder, Career Insight and Success Stories. Seperti yang kita tahu, Big Four adalah 4 perusahaan profesional terbesar di dunia. Banyak para profesional muda yang bercita-cita bergabung dan sukses di sana. Tapi seperti apa perjalanan mereka, apa saja tantangan yang mereka hadapi, dan strategi apa yang dapat membantu mereka untuk terus naik ke posisi puncak? Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang dengan narasumber yang sangat luar biasa dan memiliki pengalaman mendalam di salah satu perusahaan Big Four. Tentu saja ini adalah kesempatan emas bagi teman-teman semua untuk mendapatkan wawasan mengenai bagaimana mendaki tangga karir di perusahaan bergengsi ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini, yaitu Kak Zahra. Halo Kak Zahra. Halo. Gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Kak. Tadi pas kesini macet nggak Kak? Alhamdulillah enggak. Ya soalnya masih pagi Kak ya. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih pada Kak Zahra karena sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman bersama Infotizen. Mungkin sebelum kita mulai, Kak Zahra bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu agar teman-teman bisa tahu dan lebih mengenal siapa bintang tamu kita pada hari ini. Oke. Halo, namaku Zahra Zakia Tunisa, biasa dipanggil Zahra. Aku dari Gen 4 Departemen FA. Dulu aku sebagai bendahara. Aku alumni dari UNER. Oke, wah, luar biasa. Kak Zahra ini merupakan salah satu profesional yang telah memiliki pengalaman mendalam di perusahaan Deloitte ya Kak. Mungkin langsung aja ya Kak. Kali ini kita akan diskusi sesuai topik Import, yaitu tentang perjalanan dan strategi sukses mendaki tangga karir di perusahaan Big Four. Oke, untuk membuka obrolan kita nih, boleh dong Kak Zahra sedikit cerita mengenai perjalanan karirnya Kak Zahra di perusahaan Big Four dan bagaimana Kak Zahra bisa mendapatkan informasi terkait perusahaan Big Four serta kenapa Kak Zahra tertarik untuk bekerja di sana. Oke. Pertama kali aku tahu Big Four itu dari acara kampus hiring. Kebetulan kampus aku UNER itu merupakan salah satu yang didatangi oleh Big Four untuk melakukan proses rekrutmen, di mana mereka mengadakan seminar terkait dengan apa itu Big Four serta menjelaskan tentang keunggulannya. Setelah itu pada hari yang sama mereka melakukan proses rekrutmen. Nah, aku kebetulan disuruh oleh dosenku untuk mengikuti tes tersebut. Nah, dari penjelasan yang mereka jelaskan, ada beberapa hal yang menurut aku tertarik untuk masuk Big Four. Yang pertama, aku bisa mendapatkan banyak pengalaman karena di sana sendiri terdapat banyak klien dan berbagai macam industri. Lalu yang kedua, aku juga bisa mengaplikasikan ilmu akuntansi dan audit yang aku miliki saat kuliah. Yang ketiga, aku juga bisa melatih manajemen waktuku karena di Big Four sendiri terkenal dengan deadline yang ketat. Yang keempat, jenjang karir di Big Four sendiri cukup oke karena setiap tahunnya akan ada promosi jabatan. Dan yang terakhir yang paling aku suka adalah kerjanya bisa sambil jalan-jalan dan nggak monoton di kantor. Gitu. Wah, ternyata banyak sekali ya Kak. Terus apakah sebelumnya Kak Zahra ini punya kayak pandangan gitu buat masuk ke perusahaan Big Four? Mau nanti karirnya mau seperti apa gitu Kak? Iya. Menurut aku dari yang aku dengar dari
alumniku di Big Four sendiri itu karirnya bakal ngebantu untuk atau minimal jadi bantu loncatan ya, karena di Big Four sendiri kita bisa belajar banyak. Oleh karena itu aku tertarik banget karena ilmu yang di sana itu bisa aku dapatkan lebih banyak lagi daripada aku bekerja di kantor yang lain sih menurut aku itu. Kan di Big Four ini ada 4 perusahaan Kak ya. Terus kenapa Kak Zahra ini tertarik untuk masuk ke perusahaan Deloitte? Ini sebenarnya karena aku daftarnya kebetulan di 4-4-nya ya. Nah kebetulan yang keterima atau yang awal keterima yang ini, jadi kayak sebenarnya sama aja sih, mereka tuh sama-sama di bidang konsultasi yang di audit, jadi sama aja sih menurut aku, jadi sama-sama bagus lah menurut aku. Jadi cuma karena aku keterima di Deloitte jadi ya alhamdulillah aku terimanya itu gitu. Oke, next question ya Kak, apakah track record karir alumni di perusahaan Big Four berpengaruh terhadap peluang masuknya kita ke perusahaan Big Four? Nah kalau iya, mungkin Kak Zahra bisa menceritakan gimana caranya untuk memanfaatkan jaringan alumni tersebut. Oke, kebetulan di kampusku sendiri sih beberapa itu ada yang dari Big Four juga. Nah ini aku manfaatin dengan cara aku banyak bertanya ke mereka terkait dengan saran dan bagaimana gambaran tes di sana sehingga aku bisa ikutin jejak karir mereka. Nah tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya kalian yang alumninya nggak ada di Big Four, karena di angkatanku sendiri di Deloitte itu ada beberapa yang masuk Big Four dengan kemampuan mereka sendiri. Oke, wah ternyata selain kayak dari alumni itu sangat penting, kita juga bisa itu ya, tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang tidak mempunyai track record alumni di sana untuk bisa masuk ke perusahaan Big Four. Tapi kira-kira untuk masuk ke sana itu jalur tesnya gitu sulit nggak Kak ya? Kalau tesnya ya basic sih, kayak ada tes tulis, lalu ada wawancara. Kalau misalnya nggak ada kampus hiring kampus kalian tuh mungkin kalian bisa lewat jalur, biasa mereka tuh bukanya dari website ataupun dari LinkedIn mereka, seperti itu sih. Oke, next question ya Kak. Menurut Kak Zahra, apa sih kompetensi atau keahlian penting yang harus dimiliki untuk bisa sukses bekerja di bidang ini? Dan mungkin ada tips praktis dari Kak Zahra buat ngembangin keahlian ini. Oke, yang menurut aku yang paling penting yang pertama adalah soft skill kita, terutama soft skill komunikasi dan negosiasi. Kenapa? Karena di Big Four sendiri kita bakalan megang banyak klien dengan berbagai macam industri. Di sana kita akan menghadapi jenis klien yang berbeda, watak dan sifat mereka. Oleh karena itu kita tuh harus pintar-pintar untuk membawa dengan orang lain. Lalu yang kedua, kalau kalian ingin jadi auditor, minimal kalian memiliki basic akuntansi dan audit, terutama di ACRC dan prosedur audit. Nah itu cara belajarnya mungkin kalian bisa refresh kembali buku kuliah kalian. Lalu yang ketiga itu usahain bahasa Inggris kalian minimal pasif, nggak harus terlalu aktif sih, karena di Big Four sendiri itu untuk email dan trainingnya itu udah full English. Dan yang terakhir menurut aku yang paling penting sendiri adalah basic Excel, karena kita akan menggunakan Excel setiap hari untuk mengolah data klien. Nah minimal tuh kalian tuh harus bisa sum if, pivot, VLOOKUP, serta shortcut Excel yang bisa membantu kalian untuk mempercepat pekerjaan kalian, seperti itu. Oke, misalnya Kak, kita udah keterima nih di perusahaan Big Four, terus kita melakukan training, tapi kita masih ada nih basic yang belum kita kuasai, seperti di bidang audit tadi. Itu apakah kita perlu melakukan kursus di luar atau pelatihan di luar atau gimana nih Kak? Kalau untuk kursus sih nggak perlu sih, karena biasanya kita ada senior kita yang biasanya membantuin menjawab pertanyaan kita, ataupun dari kalau di kantor pun ada website internal terkait dengan kayak penjelasan prosedur, penjelasan basic akun. Jadi kayak kalian nggak perlu khawatir sih, di sana kalian bisa baca-baca gitu terkait dengan hal yang kalian tanyain. Pasti ada semua sih, mirip banget kayak Wikipedia gitu. Berarti kita bisa cari tahu sendiri Kak ya dari website tersebut. Oke, next question. Kak Zahra pasti juga punya tantangan nih dalam pekerjaan sehari-hari ya. Boleh sharing dong Kak, tantangan apa saja yang paling sering dihadapi dan gimana cara Kak Zahra untuk mengatasinya? Tantangan terbesar di Big Four sendiri adalah deadline yang ketat. Kita seringkali kayak dikasih klien dalam satu waktu yang bersamaan, jadi deadline-nya tuh berdekatan. Nah jadi aku biasanya itu membreakdown pekerjaanku sesuai dengan prioritas dan deadline-nya masing-masing, dan membuat to-do list serta time blocking untuk mempermudah pekerjaanku. Nah
Jadi kalau sedikit tips dari aku, usahain kalau kalian ada kesulitan saat bekerja, kalian itu harus sering-sering berdiskusi ke senior ataupun manajer kalian. Jangan sampai kalian mengulik sendiri karena menurut aku akan mengebuang banyak waktu. Jadi kalau misalnya kalian pengen di Big Four itu usahain kalian sering-sering aktif bertanya sih ke senior kalian atau manajer kalian seperti itu. Oke, di Big Four ini kan kerjanya itu sistemnya tim gitu Kak ya, basic tim. Itu timnya itu seangkatan atau sama seniornya gitu Kak. Jadi misalnya kita kalau mau tanya nih sebelum ke senior mungkin kita diskusi dulu bareng timnya kita, atau mungkin dari pribadi nggak bisa nih nggak tanya dulu ke timnya tiba-tiba tanya ke senior apa gitu Kak ya. Kalau di aku sendiri ya ini beda-beda sih tiap klien. Ada yang klien gede, ada yang klien kecil. Nah, aku kan keseringan sih klienku cukup gede ya. Jadi kayak kita ada kayak aku kan misalnya dari awal masuk associate, terus ada di atasnya experience associate, ada senior, ada assistant manager, sama ada manager. Nah biasanya kalau aku pas jadi associate tuh biasanya awal nanya tuh ke experience associate dulu. Tapi kan kayak kadang dia juga nggak bisa jawab tanyaanku baru ke senior. Biasanya senior ini jadi in charge yang menghubungkan kita ke manager. Jadi kayak kalau misalnya kesulitan lebih ke senior sih biasanya aku nanya-nanyanya. Terus kalau tingkat jenjangan tersebut itu mempengaruhi nggak Kak? Misalnya kita nanti dapat klien yang proyeknya besar atau kecil gitu? Bukan tergantung proyeknya. Jadi kayak kalau misalnya jenjang karir kita itu akan mempengaruhi ke akun yang kita pegang. Biasanya kalau associate tuh kita akunnya yang risknya lebih kecil sih, kayak cash, utang gitu. Nah kalau senior tuh biasanya udah megang kayak revenue kan lebih gede kan itu, lebih kayak risknya lebih tinggi. Nah itu jadi kayak bukan klien apanya tapi lebih ke akun yang dipegang sih bisa gitu. Berarti di proses audit ini kita ngauditnya itu sesuai akun aja Kak ya, nggak secara keseluruhan. Misalnya perusahaan itu ada akun kas, piutang, terus ekuitas sampai pendapatan dan lain-lain itu nggak diaudit semua, cuma dari akunnya aja berarti Kak ya. Nah ini tergantung lagi ke kliennya. Kalau klien kecil kan malah biasanya cuma berdua sama senior, jadi kayak associate langsung senior. Nah itu kita ya mau nggak mau kan harus bagi dua. Aku aja lumayan banyak pegang akunnya kalau klien kecil ya. Kalau aku kan kebetulan beberapa lebih sering ke akunnya ke klien gede, jadi kayak biasanya per akun gitu. Misalnya akun lebih dikit sih akunnya, tapi lebih gede secara revenue-nya gitu. Oke, terus gimana nih? Apakah perusahaan mendukung pengembangan karirnya Kak Zahra baik dari sisi profesional maupun dari sisi pribadi Kak? Terus mungkin ada program atau fasilitas tertentu yang ditawarkan oleh perusahaan yang sangat membantu Kak Zahra untuk mengembangkan karirnya Kak Zahra? Oke, dari awal masuk kan kita bakal ada training dahulu sekitar kurang lebih selama 2 minggu terkait dengan basic teknis dan personal. Biasanya terkait dengan cara bagaimana menghadapi klien. Nah itu, dan selain itu juga ada training rutin tiap tahun. Jadi itu ngebantu banget kalau misalnya kita akan menghadapi job desk selanjutnya. Lalu yang kedua di kantorku sendiri itu ada namanya buddy. Kita per orang itu akan mendapatkan satu buddy. Buddy ini semacam mentor kita untuk tempat kita untuk bertanya terkait dengan karir kita. Jadi kita nggak akan kayak kita istilahnya ada orang lah tempat untuk curhat terkait pekerjaan kita. Lalu yang terakhir juga ada website internal yang bisa diakses seluruh karyawan. Ini mirip sama Wikipedia di mana ini semacam kayak panduan kerja kita sih. Jadi kayak kita mau naik tentang prosedur, kita mau naik tentang basic akun ini, gitu kita bisa cari tahu di sana sih. Karena cukup lengkap sih menurut aku untuk menjawab semua pertanyaan kita gitu sih. Oke, dari program dan fasilitas tertentu ini kita itu bisa memilih atau perusahaan itu menawarkan secara pribadi ke kita, atau mungkin dari kita sendiri kayak aku mau apa dari website ini nih, aku mau ikut pelatihan ini nih gitu, kita perlu ngajuin lagi, atau dari perusahaan itu sudah ada terprogramnya Kak setiap karyawan? Kebetulan semuanya sih dikasih fasilitas itu sih. Jadi kayak kita semua kayak dikasih semua training yang membantu pengajaran kita, dikasih buddy, terus bisa mengakses secara lengkap lah untuk websitenya. Jadi kayak itu membantu sih buat di karir. Jadi kayak nggak harus itu. Kalau perusahaan udah tahu ya kita kebutuhnya apa. Jadi kayak mereka udah nge-programming gitu untuk trainingnya secara keseluruhan. Oke, untuk next the last question pada sesi ini, mungkin Kak Zahra ada saran dan motivasi terbaik untuk teman-teman fresh graduate yang lagi bermimpi atau baru mulai karir di perusahaan Big Four nih Kak?
Oke, menurut aku yang paling pertama basic banget adalah kalian tuh harus cari tahu dulu persyaratan untuk masuk Big Four sendiri. Kalian bisa lihat dari LinkedIn mereka, dari website mereka. Biasanya sih yang aku tahu itu minimal IPK di atas 3, terus memiliki basic bahasa Inggris yang minimal pasif, serta memiliki basic teknis. Kalau mau jadi auditor ya harus teknisnya berarti akuntansi dan audit itu. Lalu kalian juga harus rajin-rajin untuk mencari kayak aktif ya untuk magang, untuk ikut bootcamp ataupun ikut sertifikasi seperti brevet atau CA yang bakal menunjang kemampuan kalian. Dan jangan lupa kalian juga harus melatih soft skill kalian seperti negosiasi, analytical, dan komunikasi karena itu penting banget, bakal kepake banget saat kerja gitu sih. Wah, itu tadi pembahasan seru dan inspiratif bersama Kak Zahra. Terima kasih banyak atas waktunya dan sudah mau berbagi pengalaman yang sangat berharga. Oke, Empatizen, semoga cerita dan wawasan dari Kak Zahra ini bisa motivasi kalian untuk terus bertekad kuat dalam sukses di perusahaan Big Four. Jangan lupa untuk terus belajar, berkembang, dan pantang menyerah. Oke, kita akan kembali lagi di part 2 dengan topik dan pembahasan yang tidak kalah seru tentunya. Jadi stay tune ya, sampai jumpa di part selanjutnya. Bye! Pengurus anggota muda IAI Wilayah Jawa Timur, muda, berani, berintegritas.